Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Biar kiranya Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita seperti berkat yang diperintahkan oleh Musa kepada Tuhan untuk orang-orang Israel. Yaitu Musa harus berkata bahwa kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati mereka. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Begitulah harusnya Musa meletakkan nama Tuhan atas umat Tuhan pada waktu itu. Dan biarlah hal yang sama terjadi atas kehidupan kita. Kita masih tetap membaca firman Tuhan yang kita baca dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai pasal 32 ayat 29. Dan di kitab Mazmurnya Bapak Ibu baca pasal 78 ayat 26 sampai 45. Dan Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai ayat 34. Dan Soleman, hikmat Tuhan yang kita baca dari Amsal Soleman ini dari pasal 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita melihat dari kitab Ulangan pasal 6 yang kita pelajari kemarin bahwa takut akan Tuhan ini penting sekali untuk kita bangun dan kita hidupi dalam hidup kita. Karena ini merupakan perintah. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan ini perlu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari supaya seumur hidup kita. Dalam ayat yang kedua, Ulangan 6, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Jadi ini diperintahkan Tuhan kepada Musa supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi pengajaran takut akan Tuhan ini perlu dilakukan turun-temurun. Dan dalam ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bahkan saudara, prinsip ini perlu diajarkan berulang-ulang. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Jadi kita melihat bahwa prinsip hidup takut akan Tuhan ini perlu diajarkan berulang-ulang dan refleksi hidup takut akan Tuhan itu Tuhan ajarin dalam berbagai tata cara kehidupan. Bagaimana harusnya kita hidup. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita diajarkan bahwa bentuk takut akan Tuhan adalah kita belajar menghormati orang-orang yang cacat. Menghormati orang-orang yang sudah tua, yang sudah ubanan. Dan saya ingin ajak Bapak Ibu melihat dalam hal yang sering menjadi perdebatan masalah pemberian kepada Tuhan. Saya menemukan di sini Tuhan memberikan aturan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dikatakan dalam ayat 1 pasal 26 Ulangan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama atau buah sulung istilahnya dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang telah kau berikan kepadamu oleh Tuhan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saya melihat bahwa ketika Tuhan mengajarkan prinsip memberi, khususnya tentang hasil pertama atau buah sulung dari hasil orang Israel, ini bukan hanya masalah pemberian. Karena kalau kita cuma sampai kepada beri itu masalah tabur tuai atau hanya masalah sekedar mendapatkan berkat, maka kita salah paham tentang aturan yang Tuhan berikan kepada umatnya pada waktu itu tentang memberi. Seringkali sekarang gereja-gereja masuk dalam perdebatan. Orang-orang ribut tentang masalah persembahan atau pemberian karena mereka berhenti hanya sampai pada pemberian. Tapi kalau kita lihat di sini, bagaimana ketika Tuhan meminta orang Israel, dan ini salah satu wujud hidup takut akan Tuhan. Dalam ayat kelima dikatakan, kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian,
Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Jadi ketika orang Israel diajarkan untuk memberi buah sulung atau persembahan pertama dari hasil-hasil yang mereka dapatkan dari Tuhan, itu yang pertama Tuhan mengingatkan. Mereka harus mengingat bahwa ketika mereka membawa itu bukan mereka. Bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka dari hasil sehingga tanah itu bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga Tuhan berkata supaya nama Tuhan diam ada di sana. Dan kita melihat di dalam ayat kelima ketika mereka membawa persembahan buah sulung atau persembahan pertama mereka harus menyatakan di hadapan Tuhan, mereka harus berkata, bapakku dulu seorang Aram, seorang pengembara. Jadi disuruh ingat sejarah, latar belakang. Karena itu ketika kita datang sama Tuhan, memberi persembahan, kita datang dengan sebuah ingatan, dengan sebuah pengertian, dengan sebuah pemahaman siapa kita ini. Kalau kita ada sampai pada titik ini kita bisa memberi sama Tuhan, itu bukan semata-mata karena kita jago, karena kita hebat, karena kita pinter, bahwa karena kitalah. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan, jangan ada satu orang pun meninggikan dirinya dan berkata bahwa karena tangan dialah dia bisa dapatkan semuanya itu. Tidak, Bapak Ibu. Dalam kitab Ulangan dikatakan bahwa jangan ada satu orang pun yang berkata. Tapi dia harus berkata bahwa ini semua karena Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Makanya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau Tuhan nggak kasih, ya kalau saudara sakit-sakitan, saudara mau ngapain gitu. Terkadang saya lihat orang-orang tuh menjadi begitu sombong, lupa siapa dirinya. Saya berulang kali ingatkan, kita hanya debu dan abu. Kita hanya sebuah ranting. Tidak dibalaskan Tuhan kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Karena diingatnya, siapa sih diri kita ini? Cuma debu dan abu. Sekali hembus selesai kita. Karena itu Tuhan berkata kepada umat Tuhan, orang Israel pada waktu itu, supaya mereka, engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu, demikian, bapakku dulu seorang Aram, seorang pengembara. Dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ingat siapa diri saudara. Jangan karena saudara sekarang bisa memberi sama Tuhan, saudara menjadi begitu sombong, saudara menjadi seolah-olah saudara nggak lupa siapa diri saudara. Karena itu saya mau ajak saudara memahami prinsip memberi kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang berikutnya ketika orang Mesir menganiaya, menindas kami dan menyuruh kami. Ini disuruh mengulang sejarah mereka. Mereka harus ceritakan ini di hadapan Tuhan ketika mereka memberi buah sulung itu. Ketika orang Mesir menganiaya, menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat. Kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama. Lihat, di sini deklarasi. Di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya melihat kebenaran ini. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan segala isi rumahmu. Saya berdoa supaya lewat aplikasi hidup takut akan Tuhan. Dalam soal pemberian kita kepada Tuhan. Karena bentuk takut akan Tuhan direfleksikan, diaplikasikan dengan memberi. Dan waktu kita memberi, kita perlu memberi dengan sebuah sikap hati, pengertian yang benar, dengan rasa takut, hormat kepada Tuhan, bahwa saudara kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Kalau kita bisa dipakai Tuhan, kita bisa memberi sama Tuhan, ingat bahwa kita mengingat kembali Tuhanlah yang melakukan semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu biar hari-hari ini kami terus diberi pencerahan. Kami diberi pewahyuan.
Kami diberi inspirasi untuk terus bertumbuh di dalam tingkat pemahaman yang benar tentang kebenaran Tuhan, khususnya dalam takut akan Tuhan, dalam perspektif tentang memberi ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati, tolong ampuni kami kalau kami ada kesombongan, sehingga kami lupa siapa diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.